الله الرحمن الرحيم. ربنا اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Setidaknya 2 bulan lamanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan ini, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut. Salawat serta salam pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para istri dan para sahabat beliau. Perjuangan Rasulullah dan para sahabat sangatlah luar biasa sehingga kita bisa merasakan indahnya agama Islam ini dengan tenang. Ma'asyiral muslimin, tidak lupa juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta setiap harinya minimal 17 kali dalam doa kita, dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Kita minta setiap salat kita agar kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang sangat besar, yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah. Sehingga kita bisa merasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan ini, di bulan yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin, di bulan Ramadan ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang beriman, seorang muslim, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan-amalan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara masalah amal, berbicara masalah ibadah, setidaknya ada 2 syarat yang harus kita jalankan, harus kita kerjakan, yang harus kita penuhi agar amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niat kita, memperbaiki niat di bulan Ramadan ini. Amalan-amalan yang kita kerjakan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita sebagai manusia hanya diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah, beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh ustadz-ustadz sebelumnya, bahwa di hadis yang pertama, hadis arba'in, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu perbuatan itu tergantung pada niatnya. Maka niat itu sangat penting, karena dengan niat amalan kita diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Niat karena selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkannya tersebut juga. Ma'asyiral muslimin, syarat yang kedua adalah sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai qudwah kita. Syarat yang kedua adalah bagaimana kita mencontoh Nabi Muhammad SAW
dalam beramal, dalam berbuat sesuatu, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat ini sangatlah penting. Yang kedua ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ummul mukminin, an ummil mukminina Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anhuma qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari ummul mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami dan tidak termasuk dari ajaran kami atau dari agama kami, yaitu agama Islam yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka tertolak. Sesuatu yang baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam ibadah itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, riwayat Muslim, wa fi riwayatin li Muslimin, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal atau berbuat sesuatu bukan dari agama kami, bukan dari yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tertolak. Maka syarat yang kedua ini pun sangatlah penting. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, di bulan Ramadan ini tentunya banyak sekali yang amal-amalan yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Dari amalan wajib hingga amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita mengerjakan suatu amalan yang bukan dari ajaran Rasulullah SAW, namun kita klaim bahwa ajaran ini adalah ajaran Rasulullah SAW. Tetapi kita mengkaji lagi bahwa amalan yang kita kerjakan adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga amalan yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan umur kita sampai kepada akhir Ramadan, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa ketika Ramadan pergi meninggalkan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.